Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bu Heni Wirianata dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin presentasikan PSAK 221 dengan judul Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing. Sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalkan kelompok kami satu persatu. Dengan saya sendiri, Gabriel Wijaya Sudungan, dengan NIM 2023-50205. Saya berkenalkan dengan NIM 2023-50125. Saya akan menjelaskan materi mata uang fungsional bagian D hingga selisih kurs. Yang pertama, kita masuk ke kurs valuta asing. Apa itu kurs valuta asing? Kurs valuta asing adalah harga atau nilai dari suatu mata uang jika ditukarkan dengan mata uang lain. Contohnya, dalam pertukaran nilai dolar ke rupiah, berapa banyak sih yang diperlukan rupiah untuk mendapatkan 1 dolar? Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan tujuan dan ruang lingkup. Yang dimana tujuannya itu yang pertama, pengakuan transaksi dan kegiatan usaha. Yang dimana menjelaskan bagaimana entitas harus mencatat transaksi dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri dalam laporan keuangan mereka. Lalu yang kedua, pelaporan kurs dan dampaknya. Yang dimana di sini menjelaskan metode untuk menentukan kurs valuta asing yang digunakan dalam laporan keuangan dan bagaimana perubahan nilai tukar mata uang asing mempengaruhi laporan keuangan. Selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama itu akuntansi transaksi dan saldo dalam mata uang asing kecuali transaksi dan saldo derivatif, yang dimana standar ini mengatur bagaimana perusahaan catat transaksi dan saldo yang menggunakan mata uang asing seperti pembelian, penjualan, atau utang piutang dalam valuta asing. Lalu yang kedua itu menjabarkan hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan entitas secara konsolidasi, proporsional, atau metode ekuitas. Yang dimana standar ini mengatur bagaimana hasil operasi laba atau rugi dan posisi keuangan aset atau liabilitas dari entitas luar negeri dilaporkan ke dalam laporan keuangan baik melalui konsolidasi penuh atau konsolidasi proporsional ataupun metode ekuitas. Yang dimana di sini menjabarkan hasil dan posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Di mana standar ini mengatur bagaimana hasil usaha atau laba rugi dan posisi keuangan tersebut diubah ke dalam mata uang dalam untuk menyajikan laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk komponennya, yang dimana pertama ini ada kegiatan usaha luar negeri, di mana suatu entitas yang merupakan entitas anak atau cabang dari entitas pelapor, yang aktivitasnya dilakukan di luar negara entitas pelapor, dan menggunakan mata uang yang berbeda dari entitas pelapor. Yang kedua ini ada nilai wajar, yang dimana harga perkiraan yang diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi antara pelaku pasar pada tanggal transaksi pengukuran. Yang dimana contohnya itu perusahaan membeli aset di luar negeri dalam dolar. Nah, nilai wajarnya ini harus dikonversi ke rupiah dengan kurs yang berlaku. Lalu yang ketiga ada mata uang penyajian, yang dimana mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Nah, setelah transaksi dalam valuta asing, lalu dikonversi ke mata uang fungsional. Nah, tujuannya untuk laporan keuangan disajikan dalam mata uang penyajian atau mata uang fungsional. Lalu selanjutnya yang keempat ada selisih kurs, yang dimana perbedaan nilai yang timbul ketika transaksi dalam mata uang asing dikonversi menjadi mata uang fungsional dengan menggunakan rasio pertukaran dua nilai mata uang asing. Selanjutnya kita masuk ke mata uang fungsional. Mata uang fungsional adalah mata uang yang dilakukan pada lingkungan ekonomi utama di mana suatu entitas itu beroperasi. Selanjutnya ada mata uang yang digunakan untuk penyajian. Ini adalah mata uang fungsional. Selanjutnya ada mata uang fungsional yang menurut SAK IAI. Yang pertama itu paling mempengaruhi harga jual, yang dimana mata uang yang digunakan untuk menentukan dan menyelesaikan harga jual barang dan jasanya. Lalu yang kedua dari suatu negara yang memiliki kekuatan persaingan dan perundang-undangannya sebagian besar menentukan harga jual dari barang dan jasanya. Lalu yang ketiga, mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasanya, atau biaya didefinisikan atau diselesaikan. Lalu yang keempat, ada mata uang di mana dana dari aktivitas pendanaan seperti instrumen utang dan instrumen ekuitas. Lalu yang kelima, mata uang di mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Kita masuk ke topik mata uang fungsional. Menurut PSAK 221, paragraf 11, untuk menentukan mata uang fungsional, entitas harus mempertimbangkan seberapa besar porsi aktivitas dalam negeri dengan di luar negeri. Apakah arus kas dari aktivitas dalam negeri dalam valuta asing langsung mempengaruhi entitas pelapor? Lalu apakah arus kas dari aktivitas entitas anak dapat digunakan untuk membayar kewajiban entitas pelapor? Setelah ditentukan, mata uang fungsional tidak boleh diubah kecuali ada perubahan signifikan dalam transaksi atau kondisi operasional. Selanjutnya kita bahas investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Pasal kedua 1,
menyebut bahwa pos moneter yang merupakan utang atau piutang antar entitas dalam satu grup bisa dianggap bagian dari investasi neto jika penyelesaiannya tidak direncanakan dalam waktu dekat. Contohnya adalah utang jangka panjang dari entitas induk ke anak perusahaan luar negeri. Namun perlu diingat pos moneter seperti ini, utang dagang tidak termaksud dalam investasi neto. Selanjutnya kita masuk ke pos moneter. Pos moneter merupakan aset atau liabilitas yang jumlahnya pasti dalam satuan uang, seperti kas, piutang, dan utang. PSAK 221 mengharuskan kita untuk mengukur aset dan liabilitas secara tepat, mengakui selisih kurs secara akurat, menyajikan laporan keuangan yang sesuai standar, lalu di akhir periode pelaporan, pos moneter dijabarkan menggunakan kurs penutup. Pos non-moneter dalam biaya historis tetap menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Pos non-moneter dalam nilai wajar menggunakan kurs pada saat pengukuran nilai wajar. Selanjutnya kita masuk ke pengakuan awal. PSAK 221 menyatakan bahwa pada saat transaksi pertama kali terjadi, jumlah valuta asing harus diukur dalam mata uang fungsional menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi. Contoh transaksi mata uang asing antara lain pembelian atau penjualan barang atau jasa yang didominasikan dalam mata uang asing, meminjam atau meminjamkan dana dalam mata uang asing, perolehan atau pelepasan aset atau penyelesaian liabilitas yang didenominasikan dalam mata uang asing. Hal ini penting karena penilaian awal yang akurat akan mempengaruhi bagaimana selisih kurs dihitung di kemudian hari. Selanjutnya, selisih kurs. Selisih kurs timbul ketika terjadi perubahan kurs valuta asing antara saat pengakuan awal pos moneter dan saat pelaporan keuangan. Perubahan ini bisa terjadi karena kurs saat pelaporan berbeda dengan kurs saat transaksi awal. Berdasarkan PSAK 221, selisih kurs diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya perubahan tersebut. Selain itu, bila terjadi perubahan dalam mata uang fungsional suatu entitas, maka penjabaran dilakukan secara prospektif sejak tanggal perubahan. Selanjutnya penjabaran mata uang pelaporan. Prosedur penjabaran hasil dan posisi keuangan entitas yang mata uang fungsional yang bukan mata uang dari satu ekonomi hiperinflasi ke dalam mata uang pelaporan yang berbeda. Yang pertama itu aset dan liabilitas untuk setiap laporan dari posisi keuangan yang disajikan, yaitu termasuk komparatif, harus dijabarkan menggunakan penutup. Pendapatan dan beban untuk setiap laporan laba atau rugi komprehensif atau laporan laba atau rugi terpisah yang disajikan atau yang yaitu termasuk komparatif harus dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Kemudian semua hasil nilai tukar harus diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Selanjutnya pelepasan usaha luar negeri. Pada pelepasan usaha luar negeri, jumlah kumulatif dari selisih nilai tukar yang terkait dengan kegiatan usaha yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen terpisah dari ekuitas. Pelepasan usaha luar negeri anak. Pada pelepasan sebagian dari suatu entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri, entitas meretribusi bagian yang sebanding dari jumlah kumulatif selisih nilai tukar yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain ke kepentingan non-pengendali pada kegiatan usaha luar negeri tersebut. Yang ketiga, pelepasan usaha luar negeri anak. Dalam setiap pelepasan yang lain atas bagian kegiatan usaha luar negeri, entitas mereklasifikasi hanya bagian yang sebanding dari jumlah kumulatif selisih nilai tukar yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain ke dalam laba atau rugi. Selanjutnya kita membahas pengaruh pajak. Keuntungan atau kerugian pada transaksi mata uang asing dan selisih nilai tukar yang timbul pada penjabaran hasil dan posisi keuangan dari suatu mata uang yang berbeda mungkin memiliki pengaruh pajak. Selanjutnya kita membahas contoh perhitungan selisih kurs. Nah, cara menghitung selisih kurs mata uang asing dalam laporan keuangan itu perlu mempertimbangkan kegunaan nilai tukar. Valuta asing untuk kegiatan operasional perusahaan akan menggunakan kurs Bank Indonesia. Sedangkan valuta asing untuk kegiatan perpajakan perusahaan menggunakan kurs Menteri Keuangan. Tarif pajak atas keuntungan selisih kurs mata uang asing ini dipertimbangkan sebagai penambah penghasilan entitas.
Jurnal kurs valuta asing ini bisa menjadi prioritas ketika entitas melakukan perdagangan internasional. Seperti kita bisa dari contoh soal tersebut, di mana nilai CIF itu 8.000 yen, apa juta yen, kemudian nilai transaksi awal itu 1 miliar 80 juta rupiah. Dan nilai transaksi akhir itu 1 miliar 120 rupiah. Kemudian laba dari selisih kursnya itu 1 miliar 120 juta itu dikurang dengan 1 miliar 80 juta. Mendapatkan hasil 40 juta. Terima kasih telah menyaksikan video kami ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.